jenjang yang sangat menentukan untuk perkembangan anak-anak didik kita. Nah, posisi yang sangat menentukan bagaimana dia akan belajar. Guru yang dari Indonesia itu mungkin belum semuanya itu bisa menerapkan tadi ya pemanfaatan aset belajar dengan sekitar. Hai Sobat PAUD, saya Kak Mai. Ketemu lagi di podcast by Paudpedia. Nah Sobat PAUD, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang hebat. Ada Kak Fafa dan juga ada Mas Yogi. Oke, kita akan kenalan dulu dengan Kak Fafa sebagai narasumber kita yang pertama. Nah Kak Fafa ini Sobat PAUD bernama lengkap Miftah Farid, sudah menjadi guru PAUD selama 4 tahun. Jadi dari 2020 ya Kak Fafa ya. Betul, sampai dengan 2024. Nah Kak Fafa ini juga sedang menempuh pendidikan nih Sobat PAUD. Dia menempuh pendidikan di Universitas PGRI Semarang di program studi atau jurusan pendidikan anak usia dini. Nah kemudian Kak Fafa ini juga Sobat PAUD, fun fact-nya nih ya, selain dia berprofesi sebagai guru, Kak Fafa ini juga sebagai content creator nih Sobat PAUD. Dia punya follower Instagram dan juga TikTok sudah mencapai 225.000 follower. Hebat sekali ya Sobat PAUD ya. Nah Sobat PAUD, untuk narasumber kita yang kedua ada Mas Yogi yang bernama lengkap Dr. Yogi Anggrayana, SSI MSI, yang menjabat sebagai PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP di Kemendikbudristek. Selamat datang Mas Yogi. Kita pengen tahu dulu ya Sobat PAUD ya, bagaimana sih perjalanan Mas Yogi ini sehingga Mas Yogi ini bisa ada di titik ini gitu ya, menjabat sebagai kepala kurikulum ini. Boleh diceritain dulu nggak? Oh iya, baik, makasih Kak Mai. Jadi mulai bergabung di Kementerian Pendidikan itu sejak tahun 2008. 2008, Di 2008 dan waktu itu awal masuk di pusat perbukuan, lalu 2011 itu sudah di pusat kurikulum. Jadi menangani waktu itu banyak menangani terkait dengan pengembangan kurikulum matematika. Karena pada saat itu latar belakang pendidikan sendiri itu adalah pendidikan S1 matematika. Lalu sambil bekerja juga akhirnya mendapatkan tugas belajar, melanjutkan S2-nya di matematika juga, lalu baru di S3-nya itu di pengembangan kurikulum. Jadi yang sangat relevan dengan kantor, di S3-nya di pengembangan kurikulum. Setelah selesai menempuh pendidikan S3 itu, kebetulan pada situ diminta menjadi ketua tim kurikulum. Nah, bertepatan juga awal mula diminta untuk pengembangan kurikulum Merdeka. Jadi sejak tahun 2020. Nah, di 2020 itu menjadi ketua tim kurikulum. Nah, setelah berjalan waktu, kebetulan kepala pusat sebelumnya itu pensiun karena usia ya, dan harus berpindah ke kampus karena usianya sudah 60, sehingga akhirnya diminta oleh Pak Kabadan untuk menggantikan untuk menepati sebagai pelaksana tugas kepala pusat kurikulum dan pembelajaran. Oke, keren ya Sobat PAUD ya. Jadi Mas Yogi ini sudah meraih S1 di pendidikan matematika ya, kemudian S2 matematika dan S3 di pengembangan kurikulum ya Mas Yogi ya. Sekarang mungkin kita mau tanya dulu nih ke Kak Fafa nih ya, karena Kak Fafa ini tadi adalah guru PAUD dan juga konten kreator tadi ya Sobat PAUD ya. Nah Kak Fafa, kalau Kak Fafa sendiri gimana sih? Apa sih yang mendasari Kak Fafa ini bisa menjadi guru PAUD? Dimana guru PAUD ini kan biasanya identiknya sama perempuan gitu ya, tapi Kak Fafa ini dia bisa nih, laki-laki juga bisa nih ternyata menjadi guru PAUD. Boleh diceritain nggak Kak Fafa? Oke, baik, terima kasih Kak Mei. Halo Sobat PAUD dan juga Ayah Bunda. Jadi saya sendiri itu jadi guru PAUD sejak 2 Januari 2020. Di mana saat itu saya diberikan sebuah tawaran oleh ibu saya, dan memang ibu saya itu guru TK dari dulu. Jadi mungkin secara jiwa ngalir aja gitu ya, gitu kan. Nah, di situ saya terima tawaran ibu saya di guru TK, dan ternyata ketika saya masuk di dunia anak-anak memang saya itu cocok. Karena kalau sedikit boleh cerita nih kami, boleh ya cerita ya? Iya, gitu. silahkan. Jadi semenjak saya kecil, lingkungan main saya itu anak-anak kecil di bawah saya. Sampai saya SMK pun teman-teman main saya itu anak-anak di bawah saya semua. Gitu. Jadi mungkin udah terbiasa dengan lingkungan anak-anak, akhirnya kok nyaman kalau di dunia PAUD gitu.
Oke, keren banget ya Sobat PAUD ya. Jadi Kak Fafa ini selain ibunya sebagai role model gitu ya untuk menjadi guru PAUD, Kak Fafa ini juga punya kecintaan yang luar biasa terhadap anak-anak usia dini. Karena memang dari beliau kecil gitu ya sampai dengan menempuh SMK, Kak Fafa ini memang seneng gitu ya main dengan anak-anak usia dini atau anak-anak. Nah Mas Yogi, saya mau tanya dulu nih. Kenapa sih kita itu perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna di satuan PAUD? Iya, di PAUD ini kan jenjang yang sangat menentukan untuk perkembangan anak-anak didik kita. Nah, posisi yang sangat menentukan bagaimana dia akan belajar terus ke depan. Bayangkan pada saat dia akan ke depan, belajar itu sudah menjadi beban bagi dia. Maka kita ingin dari sejak dini anak mempunyai kecintaan untuk belajar. Oke, super banget ya Sobat PAUD ya. Jadi menurut Mas Yogi ini, kenapa kita perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna di satuan PAUD? Karena memang pada dasarnya anak usia dini ini harus cinta dulu nih gitu ya sama yang namanya belajar. Nah, Mas Yogi, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ini juga ternyata berpengaruh besar ya terhadap perkembangan anak. Kira-kira Mas Yogi bisa jelasin gak sih apa sih relevansinya antara perkembangan anak dengan pembelajaran yang bermakna pada anak usia dini? Iya, berkaitan dengan perkembangan anak ya kan. Sebenarnya di anak usia dini ada 6 aspek yang ingin kita bangun gitu ya. Di antaranya nilai agama, nilai agama dan moral, nilai Pancasila, nilai sosial emosional, nilai fisik motorik, nilai kognitif, nilai bahasa. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang kita yakini memang menjadi pondasi sebagai dasar keberlanjutan bagi dia untuk proses belajar. Nah, agar anak dalam membangun proses belajar itu tumbuh minat untuk belajar, tumbuh bahwa kesadaran belajar itu bermanfaat bagi dirinya, tumbuh kesadaran bahwa belajar itu bermakna bagi dirinya. Nah, itu perlu dibangun sejak awal. Nah, kalau proses belajarnya yang dia temui sejak dini sudah menyeramkan, nah maka selanjutnya ke depan itu mungkin anak akan kurang suka untuk belajar sehingga akan menghindari belajar. Nah, kalau kita dalam proses belajar sudah dibangun pembelajarannya dengan menyenangkan, timbul dalam diri anak bahwa belajar menimbulkan rasa gembira bagi dia. Nah, kalau itu sudah tumbuh bahwa belajar itu adalah hal-hal yang menyenangkan, membuat suasana gembira, dan dengan belajar dia tahu manfaatnya, apa yang dia pelajari buat kesehariannya, nah itu menjadi titik awal yang baik bagi perkembangan selanjutnya. Karena kalau diawali proses memulainya kita sesuatu dengan menjadi beban, maka proses selanjutnya itu akan menjadi beban terus. Nah Sobat PAUD, tadi kita udah dengar penjelasan dari Mas Yogi bahwa memang terdapat hubungan yang signifikan ya, atau terdapat kaitan antara pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna dengan perkembangan anak. Mungkin sekarang saya mau ke Kak Fafa nih, karena Kak Fafa ini dia sebagai guru PAUD gitu ya. Saya mau tahu nih Kak Fafa, menurut Kak Fafa, gimana sih penerapan pembelajaran yang menyenangkan ini yang berpengaruh terhadap aspek perkembangan di sekolah? Ngaruh nggak kira-kira kalau di sekolah? Kegiatan yang menyenangkan buat anak usia dini secara tidak langsung ketika misalkan dalam satu kegiatan yang dilakukan itu tidak hanya satu aspek saja yang berkembang tetapi bisa 6 sekaligus. Ini saya sebagai guru punya sebuah contoh ya Kak Maya. Waktu itu di kelas saya mengajak anak-anak untuk bermain engklek. Tahu Kak Maya engklek ya? Iya, permainan tradisional ya Sobat PAUD ya. Iya, bagi orang yang tidak tahu apa itu 6 aspek perkembangan anak mungkin akan mengira apa sih engklek itu gitu kan, kok anak-anak saya cuma diajak main-main doang kan gitu ya. Tapi ternyata ketika bermain engklek banyak sekali aspek yang dikembangkan di sana Kak Maya dan juga Mas Yogi ya. Jadi salah satunya adalah ketika anak-anak sedang melompat gitu kan ya Kak Maya. Karena bermain engklek kan melompat ya. Koordinasi antara kaki dan juga tangan dan juga mata gitu kan. Ketika dia melompat ternyata motorik mereka berkembang. Kemudian yang kedua, ketika bermain engklek itu kan kalau kita modifikasi dalam pembelajaran mungkin pada bagian bawahnya kan bisa dikasih angka, dikasih huruf. Jadi mereka lompat misalkan Kak, lompat O1, O2, O3, secara tidak langsung kognitif mereka, bahasa mereka juga berkembang. Terus selanjutnya nih yang namanya permainan, pasti kan ada peraturan permainannya ya Kak Mei ya. Nah ketika anak-anak itu mematuhi peraturan permainan secara tidak langsung nilai agama budi pekerti mereka muncul, sosial emosional juga muncul. Jadi walaupun dalam satu kegiatan saja yang mungkin dikira orang itu hanya bermain, semua aspek perkembangan anak bisa muncul. Oke, Sobat PAUD, keren banget ya Kak Fafa ini ternyata di satuan PAUDnya juga sudah menerapkan pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan dengan mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini tadi.
Nah, Sobat PAUD, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Yogi dan juga Kak Fafa tentang pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna bagi anak usia dini. Kita tadi sudah mendengarkan pentingnya dan juga hubungannya dengan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, sekarang saya mau ke Kak Fafa lagi nih, Kak Fafa ya. Nah, Kak Fafa, karena Kak Fafa ini tadi udah 4 tahun ya menjadi guru PAUD, boleh dong sharing ya pengalaman-pengalaman selama menjadi guru PAUD. Ada nggak sih gitu ya pembelajaran yang memang Kak Fafa sudah terapkan, pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna gitu ya di sekolah yang memang sudah Kak Fafa terapkan di satuan pendidikan yang Kak Fafa sekarang jalani? Saya itu selalu menciptakan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan karakter anak. Terlebih kalau saya pakai kurikulum Merdeka, saya itu mengangkat topik pembelajaran itu yang memang dekat dengan anak. Contohnya yang kemarin saya lakukan, saya itu mengangkat topik buah-buahan. Di mana pada hari itu saya menyediakan macam-macam buah yang memang ada di lingkungan saya. Nah, saya kan bawa itu Kak di nampan yang besar gitu kan, macam-macam buah gitu kan. Nah, ketika saya sajikan, anak-anak hari ini kita mau bermain tentang buah-buahan gitu kan. Nah, saat itu mereka langsung semua Kak. Langsung itu Kak, ada yang ambil buah-buahan situ kan, sendiri, terus ada yang saking sukanya langsung digini-gini di pipi gitu kan. Gemes banget gitu kan. Nah, ternyata mereka sudah mulai, oh ya mereka tahu apa sih yang mereka sukai. Oh, mereka suka buah ini, buah ini. Nah, setelah itu saya tanya kepada mereka, dari buah-buahan yang Pak Guru sediakan, mana sih yang paling kalian sukai gitu kan. Akhirnya mereka punya jawaban masing-masing. Nah, di situ mereka belajar juga, kognitif mereka muncul, kemudian sosial mereka juga muncul. Nah, selanjutnya pada kegiatan itu tidak hanya berhenti sebatas itu saja Kak Mei. Waktu itu saya ada kegiatan selanjutnya, yaitu ada kegiatan menimbang buah. Kemudian ada kegiatan jual beli buah. Nah, pada kegiatan menimbang buah tersebut, mungkin yang tidak tahu akan mengira kok anak-anak cuman ajak nimbang-nimbang kan gitu. Padahal di situ kan saya menggunakan timbangan digital Kak Mei gitu ya. Nah, ketika buahnya ditimbang gitu kan, muncul angkanya, saya bertanya, oh berapa ya angkanya muncul? 2, 1, 3. Nah, sesederhana itu mereka belajar tentang kognitif atau bilangan. Nah, kemudian selanjutnya ada kegiatan bermain peran atau role play ya Kak Mei ya. Tentang mereka jual beli buah. Nah, saat jual beli buah itu saya tidak mengarahkan sama sekali, memberikan instruksi. Saya cuma memberikan sebuah media, yaitu media dari barang-barang bekas. Saya itu buat sebuah itu Kak Mei, kayak warung gitu kan, dari kardus. Kemudian saya sediakan buah-buahannya di sampingnya. Tanpa saya instruksikan, mereka semua sudah mengatur sendiri. Oh, langsung otomatis ya, otomatis mereka jadi penjual dan membeli gitu ya. Saya sampai gini, ini kok bagus banget sih, sampai bingung saya yang mau saya nilai itu yang mana gitu kan. Nah, waktu itu anak-anak ada yang berbagi tugas. Kamu yang bagian jual buah gitu kan. Aku yang bagian pembeli gitu kan. Kamu yang bagian antri di belakang gitu kan. Terus ada yang bagian itu juga Kak, yang paling asik itu ada anak-anak yang pura-puranya mereka itu ngejual kayak kantong kresek gitu loh Kak. Jadi buat nanti beli buah gitu kan. Jadi singkat cerita, kemarin kan habis kegiatan outbound di luar sama orang tua gitu kan. Nah, lihat orang tua mereka itu ketika pulang tuh pada bawa-bawa kresek gitu kan. Mungkin mereka teringat, oh kemarin ketika itu belanja itu dia terinspirasi pas bawa kantong kresek gitu kan. Akhirnya mereka terinspirasi. Nah, saat itu saya amatin, oh ternyata ada anak-anak yang sedang menjual gitu kan. Ada anak yang sedang membeli. Nah, di situ semua aspek ternyata muncul. Ketika anak-anak sedang menjual, bahasa mereka muncul. Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan temannya, menawarkan, dan kognitifnya juga muncul, di mana anak-anak sudah mulai mengenal yang namanya nominal ya Kak ya. Oh, ini buah ini harganya sekian. Nah, kemudian anak yang membeli sama, mereka menyampaikan apa yang dia inginkan. Aku pengen beli buah jeruk gitu kan. Oke, yang temannya penjual tadi memberikan buah jeruk juga. Kemudian bilang, ini harganya 2.000. Oke, yang membeli juga belajar Kak. 2.000 itu yang mana ya? Ini dengan uang mainan ya Kak ya, bukan uang asli ya gitu kan. Nah, setelah itu tadi Kak yang jual plastik. Kadang kan ada anak yang saking senengnya bermain ya, aku mau beli semuanya gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa bawa. Muncullah tadi temennya yang jual kantong kresek gitu kan. Ini aja gitu, beli aja. Asik banget ya Kak. Saya tuh sayang gitu. Nah, setelah itu anak yang jual kantong kresek tadi gitu kan. Oke, ini aku jual kantong kresek, mau nggak gitu. Oke, akhirnya terjadilah di situ jual beli yang berbeda gitu kan. Nah, setelah itu selesai, kemudian saya recalling bersama anak-anak, saya tanya, hari ini anak-anak belajar apa gitu kan. Belajar tentang buah-buah kesukaan. Saya tanya lagi, apa sih yang teman-teman dapatkan hari ini? Tadi aku belajar angka dengan menimbang. Tadi angkanya ada yang banyak, ada yang sedikit, kata mereka. Terus saya tanya, yang banyak tuh yang kayak gimana? Tadi yang banyak itu, waktu buahnya aku tambah-tambah terus, angkanya semakin bertambah, gitu kan. Terus saya tanya lagi, yang sedikit yang bagaimana? Kalau buahnya cuma 1, terus buahnya kecil, gitu kan. Nah,
itu angkanya sedikit. Ternyata secara tidak sadar ketika dia bilang banyak sedikit, mereka juga belajar tentang itu ya Kak ya, konsep berat ringan, kemudian banyak sedikit. Nah, jadi semuanya dalam kegiatan sehari itu tuh menyenangkan, bermakna, dan ketika akhir sebelum pulang saya tanya nih, anak-anak besok kita kan mau belajar lagi nih. Kalau hari ini tentang macam-macam buah, besok teman-teman kita sepakati dulu ya mau pilih buah yang mana buat belajar. Nah, saking mereka itu senengnya, besok itu ya Pak, buahnya jangan cuma buat mainan ya. Besok bikin jus buah gitu kan. Iya. Oke, Sobat PAUD, tadi kita udah dengerin cerita Kak Fafa, gimana serunya Kak Fafa ini menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna di satuan PAUD. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya Sobat PAUD ya. Dan tadi juga kita udah mendengar gitu ya, bahwa Kak Fafa ini melibatkan berbagai aktivitas gitu ya di dalam satu tema. Padahal temanya tadi cuma buah-buahan aja ya Kak Fafa ya, tapi banyak aktivitas di dalamnya, termasuk di dalamnya tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana Kak Fafa ini membebaskan anak-anak untuk memilih peran saat role playing, kemudian memilih aktivitas yang akan mereka mainkan saat pembelajaran yang tadi. Nah Sobat PAUD, setelah tadi kita mendengarkan ya bagaimana pemaparan Kak Fafa dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di satuan PAUD, ternyata di dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna, kita juga memerlukan yang namanya media pembelajaran. Nah, untuk membahas hal ini mungkin kita langsung ke pakarnya aja kali ya, ke Mas Yogi nih. Menurut Mas Yogi nih, apa aja sih media pembelajaran yang bisa kita gunakan berdasarkan asset based thinking untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna di satuan PAUD? Seringkali kita menganggap belajar itu harus duduk di dalam ruang kelas gitu. Nah ini yang kita udah mulai ubah paradigma yang bahwa belajar yang namanya belajar itu harus dalam kelas, enggak. Bahkan tadi mulai permainan bisa di halaman kan dilakukan tadi ya, dengan atau di bawah lingkungan sekitar. Bahkan misalkan pada saat kita anak mungkin gak sadar belajar bilangan, dia mungkin tanpa menggunakan media pun, misalkan anak-anak ayo kita berkumpul yuk, lalu membuat baris, lalu anak-anak loncat ke depan sekali gitu, loncat ke depan 2 kali gitu. Nah pada saat di situ mungkin pada saat mereka belajarnya bermain loncat-loncatan, tapi di situ sebenarnya anak lagi diberikan pengetahuan mengenai bilangan. Karena loncat ke depan sekali, mungkin anak-anak kan loncat ke depan bingung sekali itu seperti apa. Mungkin lama-kelamaan akan paham nih, loncat sekali, oh yang dinamakan 1 itu loncatnya ke depan sekali, kedua itu 2 langkah ke depan. Nah itu kan melalui permainan dan tidak perlu berbiaya mahal gitu. Jadi jangan sampai untuk belajar harus mikirin alat-alatnya harus didatangkan yang bagus-bagus, enggak. Bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya. Oke, keren banget Sobat PAUD ya. Jadi sekali lagi Sobat PAUD, media pembelajaran yang menyenangkan ini bisa kita dapatkan di mana saja ya, termasuk di lingkungan sekitar kita. Nah Sobat PAUD, nggak afdol kalau kita juga nggak tanya Kak Fafa ya, apakah Kak Fafa ini juga sama nih gitu ya, menerapkan media pembelajaran apa sih gitu ya yang memang diterapkan di satuan PAUD-nya? Boleh cerita dong Kak Fafa. Boleh. Jadi saya di sini mau sedikit berbagi juga buat Sobat PAUD dan juga ayah bunda yang ada di luar sana. Jadi kurikulum mereka itu bukan dari biaya, itu bukan. Tapi yang pertama adalah dari bagaimana guru itu bisa menganalisa karakteristik lembaganya masing-masing. Salah satunya adalah dari media pembelajaran. Media pembelajaran ataupun topik pembelajaran itu bukan dari hal yang jauh-jauh dari lingkungan sekitar, yaitu dengan cara memanfaatkan aset belajar yang ada di lingkungan sekitarnya masing-masing. Contoh sederhana adalah ketika misalkan memang sekarang ini kan banyak sekali di PAUD itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembelajaran dengan media Lospat. Tahu Lospat ya karena ya Lospat gitu kan. Nah, kadang ketika saya bertemu dengan guru lain, ketika saya bertanya bagaimana pembelajarannya gitu kan, Pak saya belum pakai Lospat gitu kan. Terus saya tanya kenapa nggak pakai Lospat? Itu Pak belum punya dana buat beli Lospat. Gitu. Selalu alasannya biaya dana gitu kan, dana biaya. Akhirnya nggak menyenangkan kan pembelajaran dengan anak-anak gitu kan. Terus saya coba gali lagi gitu kan. Oh ternyata paradigma guru itu memang sebanyak guru yang dari Indonesia itu mungkin belum semuanya itu bisa menerapkan tadi ya pemanfaatan aset belajar dengan sekitar. Nah saya sendiri selaku guru PAUD yang sudah 4 tahun, saya tuh benar-benar bisa membawa atau merubah mindset orang tua di sekitar sekolah saya itu bisa menjadi orang tua yang lebih aktif dan juga kreatif. Kenapa? Karena misalkan nih umumnya kalau kita mau punya anak usia PAUD, mau sekolah di PAUD gitu kan, pasti biasanya yang disodorkan adalah berapa rincian biayanya dan berapa anggaran dan lain-lain seperti itu kan. Kalau di masa saya tidak, Kak Mei.
Tapi kalau saya sendiri itu adalah yang saya berikan adalah rincian kumpulan barang-barang bekas yang akan dikumpulkan dalam waktu 3 bulan oleh orang tua. Jadi bukan berupa rincian biaya, tapi rincian barang-barang bekas. Yang mana barang-barang tersebut akan menjadi luspat. Gitu. Contoh sederhananya Kak Mei ya. Jadi di dalam satu lembar HVS itu, yang pertama, tutup botol bekas 10 biji, kancing baju bekas 5 biji, tutup pasta gigi 3 biji. Ini sebelum ini ya, sebelum masuk sekolah. Betul, ya? sebelum masuk sekolah. Kemudian ada ranting gitu kan, ranting daun 5 gitu kan misalkan. Kemudian ada lagi, contoh lagi itu kemarin itu membawa tahu, itu nggak Kak Mei, tahu baskom gitu. Baskom, Baskom, ya. Baskom 1, warna bebas gitu kan. Kemudian ada lagi batu kecil 5, batu besar 5, kemudian batu yang sedang 5. Nah, akhirnya ketika itu dibawa satu anak, kemudian anak di kelas saya itu ada 30. Berapa yang terkumpul? Banyak. Akhirnya itu jadi media luspat buat belajar sehari-hari. Mereka mau belajar bilangan misalkan, oh bisa pakai batu, bisa pakai tutup botol, bisa pakai kancing. Kemudian mereka misalkan mau belajar keaksaraan gitu kan dengan bikin kolase. Oh mereka bisa pakai ranting tadi, bisa pakai yang lainnya. Jadi anak-anak tetap bermain dengan media luspat, tapi semuanya itu kita dapatkan secara gratis. Dengan cara apa? Tadi memanfaatkan lingkungan sekitar, memanfaatkan barang-barang bekas. Keren banget ya Sobat PAUD ya. Tadi kita udah dengerin cerita Kak Fafa dan juga Mas Yogi ya tentang media pembelajaran yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna di anak usia dini. Jadi memang kita tidak boleh bertumpu pada yang namanya nominal ya atau harga, tapi sebetulnya media-media pembelajaran itu bisa kita dapatkan dengan murah meriah, bahkan dengan gratis gitu ya, dengan tetap menunjang pembelajaran yang menyenangkan dan juga memberikan kreativitas pada anak usia dini. Oke, nah Ayah Bunda dan Sahabat PAUD, dalam menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, kita juga sebetulnya perlu bermitra dengan orang tua, di mana orang tua ini juga menjadi salah satu peran penting gitu ya, yang bisa menjadikan pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna bagi anak usia dini. Kita mau tahu dulu nih dari pandangan Mas Yogi nih tentang peran orang tua. Sejauh mana nih Mas Yogi peran orang tua ini terhadap pembelajaran yang tadi kita ingin bangun ya, pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan? Iya, Kak Mei. Jadi peran orang tua apalagi di PAUD ini sangat penting karena kita ketahui waktu dia dengan orang tua, dengan waktu dia di rumah, dengan waktu dia di sekolah itu, di PAUD itu lebih banyak waktu dia di rumah. Nah, sehingga agar proses belajar yang sudah dibangun di PAUD itu benar-benar terinternalisasi, justru ini kita perlu sinkron. Apa yang kita rancang di satuan pendidikan dengan apa yang dibiasakan di rumah. Karena ini pembiasaannya justru waktu di rumah. Jadi dalam proses pendidikan semakin tinggi itu memang semakin berkurang di rumah, semakin lama di sekolah. Dengan kata lain, semakin bawah di PAUD semakin banyak waktu dia dengan orang tua. Nah, yang kita harapkan keterlibatan orang tua, mohon maaf ya, seringkali kita di satuan pendidikan melibatkan orang tua pada saat hanya membutuhkan orang tua untuk ambil rapot atau doang biasanya ya, atau membutuhkan iuran, membangun gedung atau memberi sarana. Nah, itu sebenarnya yang kurang, kalau saya sendiri kurang terlalu diharapkan kalau hanya sekedar itu. Karena yang lebih penting dari itu, proses belajar yang sudah dibangun dengan baik tadi. Kak Papa membangun banyak kegiatan belajar yang menyenangkan, program-program yang menarik, memanfaat kesadaran, kepedulian terhadap temannya. Nah, itu waktunya, lalu pada saat ke rumah itu tidak terinternalisasi dengan baik, harus ngulang lagi dari awal. Maka dalam hal ini peran orang tua itu penting. Menurut Mas Yogi nih, contoh baik gitu ya, bentuk keterlibatan apa aja sih yang memang baiknya perlu orang tua support gitu ya untuk anak-anak di satuan PAUD? Ya sebenarnya tadi Kak Papa ngasih contoh juga sebenarnya kalau kasih contoh ya. Tadi pada saat awal belajar mengumpulkan kan tadi ada barang-barang bekas. Dari sejak awal kan bekerja sama kan sudah tahu nih kita akan melakukan ini dari sejak awal. Lalu dalam proses belajar orang tua pun diberikan feedback harian. Anak sudah belajar apa nih? Nah, terus ada perhatian apa nih? Orang tua perlu melakukan apa nih di rumah? Misalkan setelah proses belajar, orang tua diinformasikan supaya apa yang dipelajarinya itu bisa dia terapkan di rumah. Oh, anak-anak
ibu bapak anak-anak tuh lagi dilatih kemandiriannya di sekolah. Harapannya di rumah, kalau di sekolah itu kan mulai belajar misalkan biasa setelah makan mencuci piring sendiri. Nah, harap ibu bapak pada saat ke rumah biasakan anak jangan biasa dilayani untuk dibersihkan oleh lain. Silakan anak-anaknya di rumah agar mencuci sendiri, sehingga dia apa yang diajarkan praktik baik di sekolah biasa mandiri gitu, kemandiriannya dilatih di sekolah, datang ke rumah tuh dibiasakan. Nah, sekarang coba di sekolah dilatih kemandirian, datang ke rumah nggak pernah mau dibiasakan mandiri. Nah, ini akan kembali lagi susah lagi. Nah, itu jadi dari awal sudah terlibat, di proses belajar terlibat, lalu setelah proses belajar juga kan ada interaksi. Hasil belajarnya diinformasikan kepada orang tua. Ibu bapak, ini loh ada hal-hal yang sudah optimal, anak sudah menunjukkan praktik baik, anak menunjukkan, tapi ini ada yang perlu dikembangkan. Ini misalkan ternyata anak-anak ini mungkin agak sedikit kurang kepeduliannya yang ingin kita bangun. Nah, bersama-sama berarti apa yang perlu kita lakukan? Mungkin perlu diperkuat loh kemandiriannya, ini masih agak kurang. Mungkin ibu bapak mohon di rumah dibantu kemandiriannya. Jadi orang tua itu terlibat secara aktif dari awal gitu ya. Dari awal, dari sejak masuk tahu nih. Karena jangan sampai datang ke sekolah tadi ada belajar terkait dengan engklek. Nanti kalau orang tua nggak tahu, ngapain sih anak pernah belajar, main doang setiap sekolah. Betul. Ini kalau nggak komunikasikan dengan orang tua, nyangkanya ke sekolah anak nggak pernah belajar, main aja. Nah, kalau orang tua nggak dibaku wawasannya, nanti nganggap datang ke sekolah sudah biaya bayar keluar uang, ngapain sih main tiap hari, sudah mau bawa main buah-buahan, main engklek, nggak pernah belajar, nanti disangka nggak belajar. Nah, ini kalau dikomunikasikan dengan baik, tentu ya dari sejak awal ya. Jadi keterlibatan orang itu perlu paham nih apa yang sedang dilakukan sekolah, itu harus tahu, paham dia. Karena kalau nggak paham dia nganggap sekolah itu bermain-main doang gitu, nggak hanya sekedar main-main, apalagi hanya sekilas gitu ya. Itu jangan-jangan ke rumah anak sudah praktik belajar ke rumah, baik ke rumah, datang ke rumah dimarahin orang tua karena orang tua nggak paham apa yang sedang dilakukan gitu ya. Misalkan anak dilatih di rumah sedang merawat diri, kemandiriannya mencuci, datang ke rumah mencuci malah diketawain. Nah, itu kan berbahaya juga ke anaknya. Kalau ini sudah dikomunikasikan dengan baik, ya ini akan berjalan dengan keberlanjutan. Nah, itu yang pentingnya juga sinkron antara apa yang dilakukan sekolah, diketahui orang tua, dan tindak lanjut apa yang perlu diperbaiki. Nanti hal-hal yang baiknya kita patut pertahankan, hal-hal yang mungkin belum optimal itu yang diperbaiki bersama, baik di satuan pendidikan maupun di rumah. Mungkin itu. Nah, sahabat PAUD, seru banget ya perbincangan kita di podcast kali ini. Banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita yang hebat ini gitu ya. Tadi kita udah belajar banyak hal tentang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, dan juga ada media pembelajarannya juga. Kemudian nanti kita juga jadi tahu tentang pentingnya orang tua gitu ya. Kemudian di segmen ini ternyata adalah segmen terakhir nih sahabat PAUD ya. Jadi kita happy banget ya hari ini sudah kedatangan dua narasumber ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk sahabat PAUD yang lagi nonton podcast ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Mas Yogi dan juga Kak Fafa karena udah hadir di podcast ini dan juga berbagi pengalamannya yang keren banget ya. Dan mungkin ada pesan nih gitu ya yang mau disampaikan Kak Fafa untuk sahabat PAUD dan juga para guru PAUD di seluruh Indonesia. Baik Kak Mei, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat PAUD yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Akhirnya saya bisa berbagi di sini yang nanti dampaknya bisa dilihat oleh berbagai orang yang menonton, baik itu ayah bunda maupun sobat guru PAUD semua. Nah, di sini saya ingin berpesan bahwa untuk ayah bunda dan juga sobat guru PAUD di luar sana, keberhasilan pendidikan anak usia dini bukan hanya dari gurunya saja ataupun sekolahnya saja, tetapi dengan cara sinergitas antara guru, sekolah, anak, dan juga orang tua. Dengan sinergitas tersebut akan mencapai berbagai macam aspek perkembangan anak. Kita tidak bisa berjuang sendiri, tetapi melainkan harus bekerja sama supaya semua perkembangan ataupun aspek anak bisa tercapai secara maksimal. Dan pesan saya lagi, satu, bahwa di kurikulum mereka ini bukan sesuatu yang sangat sulit atau menyulitkan, tetapi dengan cara sesederhana aja kita memanfaatkan aset-aset belajar yang ada di lingkungan kita masing-masing. Oke, Sobat PAUD, itu ya pesan dari Pak Guru Fafa atau Kak Fafa untuk seluruh Sobat PAUD dan juga guru PAUD di seluruh Indonesia. Satu lagi nih dari Mas Yogi. Mas Yogi ada yang mau disampaikan nggak nih buat Sobat PAUD yang lagi nonton, orang tua dan juga guru-guru PAUD di seluruh Indonesia? Makasih Kak Mai.
Ya, saya sendiri sepakat sekali yang disampaikan Kak Papa ya. Ya. Pertama terkait sinergitas antara orang tua, siswa dan guru. Karena ini sinergitas inilah yang mungkin akan memperkuat kita kolaborasi ini. Karena kunci penting yang sedang kita bangun juga adalah kolaborasi. Kolaborasi antara satuan pendidikan dan orang tua juga. Lalu yang kedua, untuk belajar tidak mesti harus menggunakan barang-barang yang berbiaya mahal, harus menggunakan teknologi yang canggih. Ternyata banyak praktik baik yang tadi disampaikan Kak Papa, memanfaatkan barang-barang yang sekitar agar pembelajaran lebih menyenangkan, agar pembelajaran lebih bermakna. Oleh karena itu, kalau dari saya mungkin mengajak Ibu Bapak sama-sama ayo kita menerapkan kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kolaborasi antara guru, orang tua dan siswa perlu terus ditingkatkan oleh kita. Terima kasih ke teman-teman Direktorat PAUD ya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terutama ini luar biasa nih Kak Papa ya. Banyak inspirasinya ya, luar biasa inspirasinya mungkin untuk guru-guru lain ya untuk bisa menerapkan bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih Kak Mai. Terima kasih juga Kak Papa dan juga Mas Yogi. Nah Sobat PAUD, saya juga punya pantun buat Sobat PAUD di rumah. Anak usia dini adalah pondasi bangsa. Pendidikan berkualitas adalah kuncinya. Mari dukung PAUD berkualitas di seluruh Indonesia demi masa depan cerah generasi emas penerus bangsa. Oke Sobat PAUD, ternyata kita memang sudah harus mengakhiri podcast ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Kak Fafa dan juga Mas Yogi atas kesediaannya sharing di podcast kami. Terima kasih untuk Sobat PAUD di seluruh Indonesia yang selalu setia bersama podcast by PAUDpedia. Mari kita berkomitmen untuk mendukung PAUD berkualitas demi masa depan cerah anak-anak kita. Dan yuk kita terlibat aktif untuk menjadi bagian dari PAUD berkualitas. Nah, Sobat PAUD, selain di YouTube, Sobat PAUD juga bisa mendapatkan informasi terkini tentang anak usia dini di sosial media kita, yaitu di X, di Instagram, di TikTok,